Apartemen Green Lotus berdiri megah di tengah Hiruk Pikuk kota Jakarta. Bangunannya menjulang setinggi 30 lantai dengan arsitektur modern yang didominasi kaca biru dan baja. Lobi utama dihiasi dengan marmer mengkilap, tanaman hias mahal, dan lukisan-lukisan abstrak yang tampak mahal, namun tak memiliki jiwa. Suasana tenang, profesional, dan steril, seolah menolak keberadaan hal-hal yang tidak rasional. Namun, di balik tampilan modern dan keamanan ketatnya, ada satu unit yang diselimuti aura misteri. Unit 709. Unit itu berada di lantai 7. Lorongnya remang dengan lampu neon putih yang berkedip sesekali, berbeda dengan lorong lain yang selalu terang. Tidak ada dekorasi atau bunga di dekat pintunya seperti unit lainnya. Dan setiap penghuni yang pernah tinggal di sana, setidaknya 6 dalam 5 tahun terakhir, selalu keluar mendadak, meninggalkan kontrak tanpa penjelasan jelas. Isu yang beredar tidak pernah tercatat secara resmi, hanya bisikan antar satpam dan cleaning service tentang tangisan di malam hari, bayangan di cermin, suara langkah tanpa wujud. Rani Anindita, 29 tahun, pindah ke Jakarta dari Yogyakarta untuk menempati posisi analis data di sebuah startup teknologi besar. Ia cerdas, logis, dan skeptis terhadap hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Rani kehilangan ibunya 2 tahun lalu dan fokus pada karier, menghindari interaksi sosial yang berlebihan. Ia lebih nyaman di balik layar laptop, dikelilingi angka dan algoritma. Saat pertama kali melihat unit 709, ia langsung jatuh hati. Unit itu memiliki jendela besar yang menghadap ke arah barat, menampilkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler. Interiornya minimalis namun hangat. Lantai parket coklat muda, dinding putih bersih, dan perabot modern. Agen properti menyebutkan harga sewa yang jauh di bawah unit serupa. Ketika Rani bertanya alasannya, sang agen hanya tersenyum kaku dan berkata, pemilik ingin cepat disewakan. Malam pertama, Rani menata barang-barangnya dengan semangat. Ia meletakkan buku-buku Nia di rak, menyusun tanaman kecil di ambang jendela, dan menggantung lukisan kecil pemberian ibunya. Ia merasa betah. Namun pada malam kedua, jam 2:13, ia terbangun karena suara langkah kaki. Pelan, konstan, seseorang berjalan tanpa alas kaki di lorong luar. Ia mengintip dari lubang pintu. Lorong kosong, tapi hawa dingin merayap masuk. Ia mengira itu hal biasa, mungkin tetangga pulang larut. Namun malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai isakan pelan dari arah kamar mandi. Cermin kamar mandi berembun, meski Rani tidak sedang mandi air panas. Dan di sana, samar-samar terbentuk tulisan, "Kembalikan aku." Tulisan itu perlahan memudar saat ia menatapnya, seperti mimpi buruk yang berusaha bertahan di alam nyata. Hari-hari berikutnya, Rani mencoba sibuk. Ia berangkat pagi, bekerja sampai larut, menghindari waktu sendirian di apartemen. Namun gangguan semakin jelas. Televisi menyala sendiri, menampilkan wajah wanita dengan mata sayu yang menangis tanpa suara. Suara tangisan dari dapur. Cermin retak saat ia berdiri di depannya tanpa menyentuh. Merasa terganggu, ia bertanya pada satpam dan pengelola gedung. Satpam hanya menyebutkan masalah teknis dan menghindari kontak mata. Namun, seorang cleaning service tua, Pak Sarman, yang sering terlihat menyapu lorong lantai 7, akhirnya angkat bicara. Dulu ada perempuan tinggal di unit itu. Laras namanya, cantik,
Pendiam, dia jarang keluar. Suatu hari, dia hilang. Katanya dia lompat dari balkon. Tapi gak ada yang lihat, gak ada mayatnya. Yang ditemukan cuma gaunnya di balkon, basah, ada noda merah. Sejak itu, unit itu kayak gak pernah bisa tenang lagi. Penasaran, Rani mulai mencari informasi. Ia menyusuri arsip berita lokal, menemukan artikel tua tentang hilangnya Laras Widyasari, 28 tahun, yang terakhir diketahui tinggal di Green Lotus. Laporan menyebutkan Laras adalah seorang guru privat, tinggal sendiri, dan dilaporkan hilang setelah diduga mengalami depresi karena pertunangan yang dibatalkan. Namun, tidak ada bukti bunuh diri. Tidak ada saksi, tidak ada tubuh, hanya gaun yang ditemukan di balkon unit 709. Pada malam ke-13, Rani bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di dalam apartemen, tapi semua lampu padam. Suara tangisan memenuhi ruangan. Di sudut, berdiri seorang wanita bergaun putih, rambutnya panjang dan basah menutupi sebagian wajah. Ia menunjuk ke arah lemari besar di kamar tidur. Rani terbangun dengan peluh dingin. Meski masih dini hari, ia bangkit dan mendorong lemari besar itu. Di baliknya ada celah kecil. Ia menemukan pintu rahasia menuju ruang sempit, gelap dan lembab. Ruangan itu hanya berisi gaun putih kusam yang tergantung pada paku karatan dan sebuah buku harian. Buku harian itu penuh coretan tangan Laras di halaman terakhir. Ia bilang akan menikahiku, tapi dia memilih yang lain. Aku tunggu di balkon malam ini. Kalau tak bisa bersamaku, aku akan pergi. Tapi jika ada yang membaca ini, tolong jangan biarkan aku dilupakan. Aku ingin pulang. Aku ingin pembalasan. Malam itu juga, cuaca memburuk, petir menyambar, dan listrik padam. Rani terkunci di dalam unit. Suara langkah kaki terdengar jelas, kini dari dalam kamar. Sosok Laras muncul, kini lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan gaunnya basah meneteskan air ke lantai. Ia menunjuk ke balkon. Rani membuka pintu balkon dan menelusuri tiap celah. Di bawah rel pembatas, nyaris tak terlihat, tersangkut sebuah cincin pertunangan, berkarat dan berlumur debu. Dengan tangan gemetar, Rani mengambil cincin itu dan kembali ke ruangan tersembunyi. Ia meletakkannya di atas gaun dan buku harian, lalu menyalakan dupa dan membacakan nama Laras dengan lirih. Setelah itu, semuanya menjadi tenang. Tak ada lagi suara tangisan. Tak ada lagi bayangan di cermin. Udara terasa lebih hangat. Rani tetap tinggal di unit 709. Kini lebih menghargai kesunyian dan kehadiran yang tak terlihat. Namun, di malam-malam saat hujan turun deras, kaca kamar mandi tetap berembun. Dan kadang, dengan samar, muncul tulisan di sana. Terima kasih. Tapi aku belum selesai.